Pemirsa, saat ini kami berada di SMA Negeri 1 Indra Selatan, Ogan Ilir, guna melihat kegiatan proses belajar mengajar, prestasi yang didapat, serta kegiatan lainnya. Ikuti terus kami. Sebelum kita memasuki arena kegiatan, kita terlebih dahulu mengisi buku tamu sesuai prosedur yang berlaku di sekolah ini. Mari kita ikuti prosesinya. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, terutama nikmat alam yang begitu indah dan kaya. Di hari yang penuh makna ini, Hari Pohon Indonesia, kami berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan pembagian bibit tanaman sebagai wujud rasa syukur kami atas nikmat yang Engkau berikan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kata sambutan dari Ketua OSIS SMA Negeri 1 Indralaya Selatan, MBB Alentino. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan bangga bertepatan dengan Hari Pohon Sedunia meluncurkan program pembagian bibit pohon sebanyak 2025 bibit pohon yang kami bagikan ke 135 sekolah se-Ogan Ilir. Pembagian bibit ini, pohon yang kami bagikan, kami pilih ialah pohon ketapang kencana. Kenapa pohon ketapang kencana kami pilih dalam pembagian bibit pada pagi hari ini? Karena pohon ini selain sebagai pohon pelindung, pohon ini memiliki cabang-cabang yang sangat estetik untuk ditanam di lingkungan sekolah. Akarnya tumbuh bentuk payung sehingga memberikan kesan sejuk untuk lapangan dan lingkungan sekolah. Di sini kami telah menerima MBG makan bergizi gratis yang disediakan oleh pemerintah. Nah, setelah kami perhatikan, setelah melakukan MBG, kami melihat banyak sekali limbah MBG yang mungkin tidak dihabiskan. Nah, di situ kami berpikir, jika daripada limbah MBG ini kami buang dan mengundang hewan-hewan yang tidak diinginkan seperti tikus, itu kami manfaatkan sebagai pangan ternak maggot. Nah, karena ternak maggot itu menggunakan bahan dari limbah makanan MBG, itu meminimalisir sampah limbah dari makanan MBG tersebut. Jadi tidak terlalu banyak ataupun bahkan tidak ada sampah yang terbuang di belakang. Sekian pidato dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Indralaya Selatan, Bapak Zul Iskandar SPD MPD. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan kami berjuang dari mulai Januari berapa periode mengumpulkan pohon-pohon ini. Kebetulan ini merupakan aset sekolah kami. Waktu pembersihan kita lihat murid melapor kepada guru, "Pak, banyak sekali bibit pohon ketapang kencana ini, Pak." Kita sudah mulai, saya selaku kepala sekolah, sebagai pimpinan kita mengumpulkan guru, ini aset kita, tinggal bagaimana kita mengelola aset yang ada ini. Oleh sebab itu, sekolah mempersiapkan polybag, anak-anak mengisi tanah dan juga membibitkan ini. Sejalan dengan waktu, terus anak-anak merawat, ada sesuatu yang kami titipkan tidak sebatas pohon kepada mereka, membangun karakter, bertanggung jawab, berkolaborasi dengan kawan-kawan, mencintai dan bergotong royong, sehingga mereka membuat sistem ketika merawat, menyiram, memupuk dan lain sebagainya. 11 bulan merupakan waktu yang panjang. Dalam kesempatan hari ini rasanya bahagia sekali. Hal ini terbayarkan. Kami dari SMA Negeri 1 Selatan berbagi wujud nyata secara adalah pohon, tapi ketika ada di balik itu rasa tanggung jawab kita kepada bumi, rasa tanggung jawab kita bersama-sama, sehingga kalau kita katakan mungkin tidak terhitung kita sudah membuat dosa penyumbang sampah baik itu di rumah tangga maupun di sekolah. Dalam kesempatan ini kami mengajak, walaupun dalam kesempatan ini terbatas, kita mengidentikan dengan tahun Pak Sekda, Bu Kabid, tahun ini tahun 2025. Jadi kita bagikan bibit sebanyak 2025 pohon. Target kita pertama kemarin adalah kita mengejar rekor muri. Sekian waktu berjalan, kita intens berkomunikasi, dan pada akhirnya kemarin di injury time 3 hari sebelumnya
ada sesuatu hal yang kami tidak bisa menyanggupinya, ya. Dan ini sebagai kami anggap gladi resik kami, ya. Untuk tahun depan mungkin kita berjumpa di 2026 pohon dan insya Allah rekor muri akan kita pecahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Di hari ini kami mempunyai inovasi yang kami katakan apik. Kita mulai pada 10 April kemarin kita launching, adalah awalnya dari 4 orang guru penggerak kita singkat menjadi apik. A-nya adalah 4, melambangkan dari 4 guru itu adalah akhlak peduli. Peduli ini ada 2, peduli lingkungan dan peduli sosial. I-nya inovasi dan karakter. Ini yang kami bangun di sekolah ini, sehingga komunitas yang ada di sini berkolaborasi. Untuk saat ini kami hampir, mungkin Ibu Kabid, rencana kami di Januari ketika kita masuk awal kita tekadkan zero sampah. Ketika MBG jadi permasalahan untuk sekolah lain, kita beternak maggot, ulat itu, ya, yang menjadi pakan ikan, dan kita sudah sediakan 3 kolam. Pak Sekda, kalau nak pecel lele kakek, insya Allah 3 bulan Bu Kabid, ya, kita berkumpul di sini. Ada 2 kolam lele dan 1 kolam campur gurame dan nila, seperti itu. Nah, jadi maggot ini menjadi pakan ikan ini, sehingga nasi dan lain sebagainya sisa MBG sudah tidak ada lagi. Kita bagikan oleh anggota tim ember berkelas-kelas, mereka buang sisa MBG dan langsung ke ternak maggot. Akhirnya dari maggot tersebut diharapkan jadi pakan ikan, begitu juga. Nah, sampah begitu juga dari kantin dan MBG, botol-botol bekas, gelas bekas, begitu juga dengan kotak susu menjadi souvenir, menjadi nilai yang berguna, sehingga kalau Bapak Ibu ke agak belakang, kami buat botol itu menjadi pagar, kan. Nanti di situ akan kami jadikan taman literasi, ya, di mana nanti ada guru kesenian punya ide, guru seni budaya, Pak, kalau Jumat sekali-sekali kita nanti live show di sini, musik seperti itu. Insya Allah ini semua kita berjalan. Jadi hari ini kami bersama-sama kepada Bapak Ibu yang hadir, teristimewa kepada anak-anak dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan MA. Mari bersama-sama kita mencintai bumi ini, kita berikan partisipasi kita, niat baik kita, ya, kegiatan positif kita untuk bumi yang sangat kita cintai ini. Karena sekarang panas sudah semakin terik. Dengan adanya 2025 pohon ini, sebagaimana kita sering mendengar dari ajaran agama, ketika satu tangkainya nanti akan berbuah, menghasilkan, begitu juga pohon ini, bijinya akan jatuh, tumbuh, dan ini akan menyebar. Kita mulai dari Ogan Ilir, semoga ini akan menyebar. Kegiatan positif ini terkhusus di daerah Sumatera Selatan ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Pada waktunya nanti kami mohon arahan dan bimbingan dari Ibu Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi, dan selanjutnya nanti kepada Bapak Sekda mungkin bisa membuka kegiatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang akan disampaikan oleh Kabid SMA Ibu Dr. Anda Ponium MPD. Kepada Ibu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Ogan Ilir, yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Ogan Ilir, tuan rumah Kepala Sekolah SMA 1 Indralaya Selatan, Ketua MKKS Kabupaten MKKS SMA Kabupaten Ogan Ilir. Kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menyambut baik inovasi ini. Nah, inovasi inilah yang akan membangun kabupaten ini. Karena dari sekolah-sekolah itulah akan muncul hal-hal baru. Dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pun kemarin telah bekerja sama dengan Ikraf, mulai untuk memberikan pangan lokal untuk mengatasi iklim, dengan menanam tanaman lokal setempat yang dimanfaatkan menjadi pangan yang ada di sekitar daerah masing-masing. Karena itu kami menyambut baik inovasi ini. Selamat kepada jajaran SMA Negeri 1 Indralaya Selatan dengan inovasi apik dan bibit ketapang sebanyak 2.225 bibit ini.
Mudah-mudahan dengan cikal bakal 2.225 bibit ini akan membuat lingkungan di Kabupaten Ogan Ilir lebih sejuk, nyaman, dan membuat kita menjadi betah tinggal di sini. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas inovasinya kepada SMA Negeri 1 Indralaya Selatan ini, dan juga saya titip pesan kepada Bapak Ibu kepala sekolah dan guru serta anak-anakku sekalian, tolong rawat bibit yang akan diberikan ke sekolah kalian masing-masing. Rawat sehingga menjadi pohon yang rindang, sehingga akan melindungi kita semua dan akan mengurangi polusi yang ada di negeri kita ini, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir. Selamat berjuang untuk meneduhkan Ogan Ilir ini. Semoga Ogan Ilir akan menjadi kabupaten terhijau di Sumatera Selatan ini. Akhirul kalam, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini, Sekretaris Daerah Bapak Pecin Abdullah STMT. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena berkat perkenannya juga kita pada hari ini dapat hadir di dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Jadi kita sudah mendengar baik dari siswa, dari ketua OSIS ya, dari OSIS, juga penyampaian dari kepala sekolahnya tadi terhadap kegiatan ataupun inovasi yang ada di SMA negeri ini dalam rangka pendistribusian bibit ya, sebanyak berapa? 2025. Wah, luar biasa itu tanam sendiri Pak ya? 2025 membuat bibit yang nanti akan didistribusikan untuk penghijauan kita di Kabupaten Ogan Ilir. Juga tadi paparan tadi membuat inovasi ternak maggot ternak maggot yang kebetulan tepat sekali karena di mana-mana kita harus selalu berkaitan bersinambungan. Musim sekarang musim sampah, baik sampah yang dikeluarkan diproduksi oleh penduduk masyarakat, sampai sekarang permasalahan sampah ini belum selesai. Bahkan ditambah lagi tadi dampak daripada MPG, dari SPPG ya, Satuan Pengelolaan Gizi ya. Setiap dapur itu pasti mengeluarkan sampah yang kalau tidak dengan cermat, sampah ini akan berdampak negatif lagi kepada kehidupan atau lingkungan kita. Nah, ternyata disambut baik oleh siswa tadi, punya ide, punya terobosan untuk ternak maggot di tempat-tempat sampah yang tadinya bahan ataupun sesuatu yang tidak bermanfaat diolah menjadi bermanfaat, sehingga kegiatan kita pada hari ini, inovasi ini tadi sudah sampaikan oleh provinsi. Memang sekarang kita digiat-giatkannya, diminta untuk membuat inovasi. Kita di Kabupaten Ogan Ilir, untuk diketahui, kita mengikuti lomba inovasi IGA inovasi Government Award. Jadi kita mengirimkan inovasi ke pusat, kita dinilai oleh pusat. Alhamdulillah kita sekarang ini sudah pengumuman tahap yang ada sekarang sudah masuk 20 besar Pak, dari seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Itu baru kemarin
kita dikunjungi oleh tim penilai, dia melihat langsung yang kita sajikan, yang kita paparkan di pusat. Beliau melihat langsung apakah benar atau memang tidak sesuai. Jadi dari 20 besar ini nanti akan di-ranking lagi. Apakah Kabupaten Ogan Ilir masuk 10 besarnya, ataupun masuk 5 besarnya, ataupun jangan-jangan juara 4, 3, atau 2, ataupun 1. Nah, itu harapan kita. Syukur-syukur kalau kita dapat 5 besar. Nah, ini inovasi yang kita angkat di Kabupaten Ogan Ilir. Yang satu lagi inovasinya gardu ketapang. Itu inisiatif saya sendiri. Kebenaran saya yang membuat inovasinya. Judulnya gardu ketapang, artinya gerakan terpadu ketanaman pangan. Nah, kita membuat inovasi, kita kirimkan juga, dan itu juga didapat nilai. Makanya kita dapat 20 besar tadi, dan melihat beliau para juri melihat langsung. Nah, gardu ketapang ini diharapkan kita menyambut program Pak Presiden dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan ataupun meningkatkan ketahanan pangan. Tapi ini cikal bakal, artinya tidak akan bisa terwujud ini tanpa ada kerjasama, tanpa ada kolaborasi baik antara gurunya maupun dengan siswanya, juga dengan organisasi lain ataupun instansi lain yang akan mendukung tujuan daripada inovasi ini. Jadi pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi dan support kepada SMA dan anak-anak ya, teruslah berinovasi ya. Sekarang ini lagi dituntut, karena inovasi ini untuk mempermudah ya. Dengan inovasi sesuatu yang belum ada menjadi ada, sesuatu tadi yang sulit akan menjadi lebih mudah, dan pada akhirnya itu juga akan mempercepat roda peningkatan, baik peningkatan mutu pendidikan di sini maupun dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang ada di pemerintahan ini. Kepada kepala sekolah tentunya kami ucapkan terima kasih yang sudah membuat program ini. Semoga saja hal ini akan disusul oleh sekolah-sekolah lain. Hijau serentak Ogan Ilir secara resmi kami nyatakan dibuka. Kemudian Indralaya Selatan untuk mewakili menandatangani deklarasi sekolah hijau. Nah, tentang kegiatan ini. Ya, alhamdulillah kita menyambut baik program daripada sekolah SMA Negeri 1 Indralaya Selatan yang mendistribusikan bibit ketapang kencana sebanyak 2025 ya, sesuai dengan tahun 2025. Jadi ini bukan hanya di sini saja, diharapkan sekolah-sekolah lain juga bisa menurut seperti ini, dan juga masyarakat untuk gemar menanam karena kita sangat dibutuhkan untuk penghijauan untuk memenuhi oksigen yang ada di udara ini. Jadi kegiatan sangat positif sekali yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Indralaya Selatan ini. Demikian. Dan juga tadi banyak inovasi-inovasi yang disampaikan oleh anak-anak sekolah, jadi antara lain dari OSIS untuk ternak maggot. Jadi memanfaatkan sampah yang ada dibuat ternak maggot, akhirnya maggot juga digunakan untuk pakan ikan. Artinya inovasi itu penting. Inovasi. Jadi kita dituntut untuk berinovasi. Seluruh kalau kita dari pemerintah, Pak Bupati sudah membuat surat keputusan agar setiap OPD, setiap instansi, camat dan sekolah-sekolah itu agar membuat inovasi, dan terbukti kita mendapat penilaian dari pusat terinovatif Kabupaten Inovasi. Jadi sudah dinilai dari pusat, sudah menjadi lapangan. Nanti kita tunggu hasilnya. Apa kita masuk 10 besar, 5 besar. Yang mudah-mudahan semakin kecil ya, dan semakin ranking pertama kalau bisa. Artinya selama ini belum pernah terjadi seperti ini. Belum pernah terjadi seperti ini. Memang sudah pernah, tapi geliatnya belum nampak. Memang sudah ada, tapi inovasinya hanya sebagian tertentu. Ini sekolah-sekolah sudah mulai. Pada waktu kita mengadakan lomba kabupaten saja, sekolah-sekolah ngirim. Ngirim banyak sekolah-sekolah ngirim. Kita berikan penilaian,
untuk dari inovasi. Alhamdulillah sudah mulai menjadi familiar ya, tidak menjadi sesuatu yang aneh. Dulu hanya orang-orang tertentu mendengar inovasi ini, sudah masyarakat dan sudah menjadi familiar. Termasuk wartawan harus berinovasi. Terima kasih, Pak. Siap. Itu penutupan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara bisa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel Siaran Agung Pos Grup bersama saya M. Sarifudin Basri Esikom. Saat ini kami sengaja berkunjung ke SMA Negeri 1 Indralaya Selatan, bertemu dengan Pak Kepala Sekolah. Untuk itu sesi pertama kami persilahkan kepada Pak Sekolah untuk menceritakan profil sekolah ini. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Indralaya Selatan. Saya Zul Iskandar SPD MPD. Alhamdulillah berkesempatan berkolaborasi memimpin di sekolah ini. Secara pribadi saya memasuki tahun ketiga. Ya, tahun ketiga. Baru 3 tahun, Pak. Tahun ketiga di sekolah ini. SMA Negeri 1 Indralaya Selatan didirikan pada tahun 2007. 2007 untuk sekolah yang boleh dibilang usia muda, cuman prestasi dan perkembangannya sangat pesat sekali. Sebelum di sini di mana dulu, Pak? Sebelum di sini saya di SMA Negeri 1 Muara Kuang. Ya, di daerah Muara Kuang, lebih kurang 75 kilo dari pusat kabupaten, ibu kota kabupaten Indralaya. Jadi seperti itu. Saya pindah ke sini menggawangi kawan-kawan semua, dan alhamdulillah saya berada di komunitas yang tepat. Guru-guru di sini sangat mudah untuk berakselerasi menerima pembaharuan-pembaharuan tentang pembelajaran. Jadi disesuaikan, ada kebijakan-kebijakan kementerian sangat cepat sekali diadopsi dan dijalankan. Nah, sehingga sampai dengan saat ini SMA Negeri 1 Indralaya Selatan sudah banyak menorehkan prestasi. Ya, contoh nyata ada kepercayaan orang tua dan murid lulusan SMP untuk masuk ke kami. Saya berbicara hal yang sangat relevan. Ketika saya masuk di sini jumlah murid 326. Kalau sekarang ada berapa? Kalau sekarang sudah 549. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Ya. Kita sering ke masyarakat dan juga sekolah-sekolah tingkat pertama, kita tanya apa sih keinginan orang tua, dan juga kita bertanya, tahu tidak dengan SMA Negeri 1 Indralaya Selatan? Sebenarnya sangat miris sekali, Pak. Nah, mereka di sekitar Indralaya tidak tahu sekolah ini. Nah, oleh sebab itu saya bersama teman-teman, ayo kita buat kegiatan-kegiatan, kita posting. Kalau untuk sementara ini kami sebatas di Facebook, Instagram, SP itu. Nah, ternyata mereka sudah mengenal, sudah mengenal sekolah, dan alhamdulillah sampai sekarang bahkan ada yang di luar kabupaten. Ya, ada yang terjauh di sini dari Mesuji. Ya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Itu merupakan penghargaan yang sangat luar biasa untuk sekolah ini. Nah, terus juga saya masuk kemarin, lulusan di tahun 2022 yang diterima di perguruan tinggi melalui jalur undangan itu 2 orang. Sampai sekarang alhamdulillah sudah diangkat 17 orang. 17 orang. Nah, baik itu di Unsri, perguruan tinggi di Jambi, dan juga di perguruan tinggi Islam Negeri. Jadi seperti itu. Artinya nyebar juga, Pak, ya? Sekolah kita alhamdulillah juga pada tahun 2023 ditunjuk oleh kementerian sebagai sekolah sehat. Dan kemarin baru keluar untuk tingkat provinsi. Kita salah satu dari 3 sekolah di Kabupaten Ogan Ilir ini yang ditunjuk sebagai sekolah pelaksana 7 KIH, Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Itu bukan sembarang sekolah, Pak. Ya, melalui beberapa tahapan sehingga dinas provinsi menunjuk kita, ya, termasuk di
sekolah tersebut. Nah, memang kami segala kebijakan-kebijakan menteri langsung kami eksekusi, kan? Kami atur tim dan juga kami membuat satu program yang dinamakan APIK. Program ini berdiri dari Seperti inovasi ya. Ya, inovasi berdiri atau lahir karena saya melihat ada 4 orang guru penggerak waktu itu zaman guru penggerak, Pak. Nah, makanya APIK ini A-nya itu angka 4 merupakan simbol dari 4 guru penggerak ini. Nah, sedangkan APIK ini dalam bahasa Jawa bagus, indah, rapi. Jadi keinginan dari kita melalui kata APIK ini ada hal yang disampaikan bahwa program ini nanti akan bagus ke depannya. Nah, APIK ini adalah A-nya adalah akhlak, terus P-nya adalah peduli terbagi 2, peduli lingkungan dan peduli sosial antar kita sesama, sehingga nanti tidak ada perundungan, bullying dan lain sebagainya. I-nya di inovasi dan K-nya terakhir di karakter. Alhamdulillah sampai sekarang sekolah kita sudah berjalan sebagaimana mestinya. Yang sangat contoh nyata adalah lingkungan. Nah, lingkungan sekarang mungkin Bapak lihat dari masuk sampai ke sini tidak ada lagi sampah berserakan walaupun bungkus permen. Jadi seperti itu. Dan juga untuk sampah plastik sekali pakai kita sangat menghindari. Kantin kita buat wadah-wadah khusus di setiap kelas dan anak-anak bebas makan, boleh dibawa kemana-mana. Ada manfaat. Nah, nanti wadah itu ditaruh di tempat itu dan nanti kantin yang mengambil. Jadi tidak ada lagi plastik dan lain sebagainya itu. Jadi seperti itu. Masih ada ini apa? Mengenai sampah itu ada yang men-tackle secara khusus. Ya, sampah ini sesuai yang kami sampaikan di awal tadi di program APIK, yang mengelolanya adalah yang di peduli. Peduli ini ialah peduli lingkungan, sehingga sampah ini nanti dikelompokkan menjadi 3, kami bukan 2 kan. Sampah organik seperti sisa-sisa dari makanan kantin dan juga MBG. Nanti ini dikelola, kita alhamdulillah sekarang pelihara maggot, itu merupakan ulat menjadi pakan ikan. Nah, jadi sisa nasi, lauk pauk, sayur-sayur itu nanti dikasihkan ke ulat maggot ini. Ada kolam berarti? Ada kolam kita, alhamdulillah kolam lele 2 dan nila 1 sekarang nih, Pak. Jadi seperti artinya itu spesial dipelihara ya? Iya, bukan untuk dijual? Bukan. Kemungkinan kalau nanti berlebih untuk komunitas ini bisa kita jual. Kemarin dapur yang di Tanjung Lubu ini sudah, Pak, kami nanti boleh pesan untuk MBG katanya. Jadi seperti itu. Nah, untuk sampah organik seperti Bapak lihat, kita jadikan botol-botol bekas ini menjadi pagar, dan juga untuk gelas-gelas bekas jadi lampion. Begitu juga dengan kotak-kotak susu yang sisa MBG itu dijadikan souvenir. Jadi seperti itu yang nanti akhirnya jadi souvenir artinya ada yang dijual juga. Iya, nanti akhirnya akan menjadi atau punya nilai ekonomis, jadi seperti itu. Nah, yang satunya adalah sampah kertas. Kertas ini dikelola, dijadikan bubur. Ini juga akan dijadikan untuk souvenir juga. Bisa nanti dibuat bingkai putu, kotak tisu dan lain sebagainya. Jadi semua sirkulasi itu berjalan di sekolah ini. Bisa di berbagai dibuat untuk kepentingan kehidupan sehari-hari. Iya, benar itu, Pak. Ada 500 sekian siswa tadi. Ya. Berapa kelas ya? 549 siswa. 549 berapa kelas, Pak? 17 kelas. 17 kelas. Dari kelas 11 ya? Ya, dari kelas 10, 11 dan 12. Ada kendala-kendala tentang minit 12 kelas? Ya, yang namanya tempat pendidikan itu pasti ada kendala, Pak. Benar kata orang tua, kalau anakku sudah pintar, sudah hebat, untuk apa disekolahkan? Nah, ini tergantung kepada guru kan, sebagaimana jargon Hari Guru di 2025 ini, guru hebat, Indonesia kuat. Nah, jadi alhamdulillah Sabtu Nusantara ini guru-gurunya hebat, Pak. Jadi berbagai teknik pembelajaran
tidak menggunakan kekerasan melalui pendekatan-pendekatan sehingga mereka merasa nyaman untuk menerima ilmu. Ya. Walaupun 1-2 nanti pasti ada, Pasti ada. yang sering izin ke WC, alasan dan lain sebagainya itu pasti ada. Nah, dan itu menjadi memang kendala, tapi tidak terlalu signifikan untuk di sekolah ini. Jadi seperti itu. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Ya, harapan ke depan sekolah ini tetap berjalan semakin maju ke depannya. Ya, kami karena sangat didukung oleh aset ekosistem tumbuh-tumbuhan yang sangat banyak ini, Pak, menjadi sekolah hijau. Itulah karenanya pada tanggal 21 kemarin saya rasa mungkin SMA Negeri 1 Selatan yang pertama dan satu-satunya, Pak. Ya. Sekolah memang independen, bekerja sama antara murid, OSIS dan guru, Ya. menanam bibit pohon. Ada 195 ya? 2025 pohon. Oh, Dibagikan kepada 135 sekolah. oh itu penerima sih. Penerima. Penerima. Ya, alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar dan sukses, dihadir oleh Bapak Sekda. Itu tanam sendiri, Pak? Iya, Iya. sekolah berapa tahun itu? itu kita mulai dari Persiapannya? 10 Januari, 11 bulan. Iya. 11 bulan. Nah, 11 bulan. Itu pekerjaan yang berat, Pak. Untuk mengkoordinir anak-anak biar merawat pohon, merawat tanaman, kan. Nah, yang paling Inspirasi dari mana? sebenarnya tidak sengaja, Pak. Saya pribadi menemani tukang kebersihan, Iya. dan saya bilang, tolong dicabut rumput. Wah, itu bukan rumput, Pak, itu bibit dari pohon ini. Oh. Nah, terus Itu nama pohon itu sudah saya lupa. ya, itu Nanya kayaknya. ketapang kencana itu, ya. Apa? Ketapang kencana. Ketapang kencana. Nah, terus bercerita dengan guru dan alhamdulillah, Pak, sebenarnya kami sudah lama, Pak, ada ide seperti itu. Nah, cuman belum kami sampaikan, dan ternyata setelah rapat itu disambut baik oleh guru-guru, berjalanlah kegiatan ini. Itu berapa tahun mempersiapkan tanaman itu? 11 bulan. 11 Nah, 11 bulan itu sampai dengan pembagian. Untuk ini kami ada 4 tahap kemarin, kan. Iya. Di bulan Januari, bulan April, dan terakhir di Juli waktu SPMB. Berbiaya juga itu, Pak? Biayanya cuma di polybag dan perawatan pupuk, racun, cuman itu. Kalau dihitung dengan materi berapa? Wow, itu, Pak, dibagi itu, ini Pak Adi orang matematika, kemarin dihitung kita pukul rata aja, Pak, katanya dikalikan 15.000. 15.000. 2025 bibit dikalikan 15.000. Ya. Jadi seperti itu, kan. Itu teman-teman banyak nelpon, duit dari mana, katanya pohon sebanyak itu dibagikan dengan kami cuma-cuma pula, gitu, kan. Nah, setelah kita bercerita ketika sambutan kemarin, oh ternyata seperti itu, kan. Nah, inginnya kami, Pak, dengan kegiatan seperti ini bisa memotivasi, memantik kawan-kawan yang lain. Pastinya di setiap sekolah itu ada aset, ada keunggulan. Nah, bolehlah berbagi, ibarat tuh untuk bumi. Jadi seperti itu, kan. Ini salah satunya, Pak, di Kabupaten Oki. Mungkin di Sumatera Selatan juga. Sumatera Selatan, ya. Makanya kami kemarin mengajukan ke Muri, dan Muri menanggapi belum pernah ada, Pak. Nah, cuman ada kendala, sesuatu hal yang tidak bisa kita wujudkan. Makanya kami kabari 3 hari menjelang kegiatan kemarin, Bapak izin kami belum bisa mengundang ke Palembang, gitu, kan. Ada sesuatu yang kami tidak bisa untuk mengabulkan atau menyelesaikan administrasinya. Oke, Pak, tahan dulu, nanti kita sambung lagi. Saya ingin ke Bapak di sebelah. Bapak perkenalkan dulu, Bapak. Ya, kami hari ini didampingi oleh penggawa-penggawa hebat ini, Pak Adi Ardiansa, SPD MPD, ini guru matematika, tim hebat kami ini, kan. Terus selanjutnya di sampingnya Ibu Fitriani, SPD GR MPD, ini guru BK. Guru BK. Segala keluh kesah, tempat konselor dan lain sebagainya, kan. Dan ini Kartini hebat kami nih, Pak. Iya, yang setiap hari mengontrol, mengkondisikan siswa biar belajar sebagaimana mestinya. Ibu Tri Kurniasari, SPD MPD, ya, sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan.
Oke, mulai dari Pak Adi. Di matematika ya. Iya. Di era saya dulu mata pelajaran ditakuti. Kan saya juga sering, tapi tidak boleh keluar kami dulu Pak. Di guru kita saya sebagai seni Pak. Jadi kalau dengar matematika itu ya sudah mikir-mikir. Mudah-mudahan sekarang mungkin dengan cara guru mendidik mungkin tidak ada lagi, walaupun ada mungkin sedikit sekali ya. Iya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Hadi Ardiansa SPD EPD. Kebenaran di SMA Negeri 1 Tangerang Selatan saya memegang mata pelajaran matematika. Ya. Di mana matematika ini terdiri dari dua, ada matematika wajib dan ada matematika tingkat lanjut. Oh. Kebenaran di Ada SMA ini seperti itu ya. Iya. Saya baru tahu kalau ada seperti itu. Ada matematika Yang wajib, tidak ada lanjut matematika seperti tingkat apa? lanjut. Iya. Ini saya benar lagi Pak ya. Jadi saya di sini mengajar di 3 tingkat kelas, di Ya. kelas 11 dan kelas 12. Iya. Untuk tahun sebelumnya saya juga sudah pernah mengajar di kelas 10. 10. Ya, baiklah. Menjawab pertanyaan Bapak tadi, ini untuk matematika wajib di SMA memang ada dibagi dua. Iya. Ada matematika wajib, artinya matematika wajib ini seluruh siswa itu tidak terkecuali Ya. semuanya harus Mengerti. mendapatkan materi Ya. atau mengikuti pembelajaran matematika wajib Ya, tersebut. ya. Nah, untuk matematika tingkat lanjut ini pilihan siswa, Pak. Iya. Ya, artinya kalau siswa yang berminat kita buka kelas untuk matematika lanjut. Untuk di kelas 10 belum ada matematika lanjut. Jadi matematika lanjut ini hanya di kelas 11 Kelas dan 11 nanti ya. dilanjutkan di kelas 12. Kelas 12. Untuk tahun ajaran ini kami SMA Negeri 1 Tangerang Selatan untuk kelas 11 itu ada satu kelas, Pak. Iya. Untuk matematika lanjut. Artinya siswa yang memilih di pelajaran matematika tingkat lanjut itu hanya ada satu kelas ya, Bu Fitri ya. Untuk di kelas 12 ada 2 kelas. Iya. Ya mungkin nanti tahun berikutnya masih lanjut yang kelas 11 satu ini di 2012 juga satu kelas untuk matematika lanjut. Ya perbedaannya cuma di materi itu tidak beda Pak. Kadang ada di materi kelas 10 dia ada di wajib, kadang ada di lanjut di 11-nya. Di 12 juga seperti itu. Sudah ada di lanjut di 11, nanti di 12-nya masuk ke wajib. Iya, iya. Ya, pada dasarnya dia nanti ketemu semua materi itu. Iya, iya. Ya, seperti itu. Seperti silang ya. Ya. Iya. Ada temuan Ya, untuk selama mengajar baik di kelas 10, 11, 12. Ya. Pertemuan seperti apa? Ya, temuan kami itu ya kami sebagai guru kadang-kadang Pak kan materi itu padat. Ya. Nah, di kelas 10 itu ada beberapa bab materi. Artinya kalau kita tidak terselesaikan di kelas 10, di kelas 11 itu harus kita selesaikan. Ya. Nah, tetapi kendalanya fasenya beda, Pak. Kalau kelas 10 itu fase E, kalau 11 dengan 12 itu fase F. Oh. Nah, jadi kami harus mengejar di kelas 10 harus selesai untuk fase E-nya. Bagaimana caranya selesai? Selesai. Tapi ada yang tidak selesai juga ada. Iya, kadang-kadang tergantung Ada guru juga, masing-masing. Karena kami alhamdulillah di SMA ini ada PAS. Iya. Untuk guru matematikanya ada cukup 3 orang. Iya, iya. Jadi antaranya saya, Ibu Sari ini selain sebagai wakil kesiswaan juga ahli matematika, Pak. Ahli matematika. Iya. Kami juga satu alma mater di S1-nya. Ya, kembali lagi ke materi tadi, Pak ya. Iya. Sampai mana? Yang lanjutan. Ya, yang lanjut tadi, Pak ya. Nah, lanjut ini karena dia fase F, 11 kan fase F, 12 fase F. Jadi kami agak nyantai untuk dilanjut. Kalau tidak selesai di fase F kelas 11, itu bisa kita selesaikan di fase F kelas 12. Ada yang tidak selesai. Selesai, Pak. Alhamdulillah selesai. Karena Masa di selesai, kelas 12 itu kita cuma sedikit materi yang dibahas. Iya, Karena banyak dihabiskan di fase E dan fase F tadi. Ada kendala-kendala atau pengalaman yang ditemui? Ya, kendala-kendalanya sih secara umum, Pak. Kadang-kadang ya siswa itu karena kita tidak dasar lagi ya. Artinya untuk perkalian. Perkalian itu kan kita tidak seperti di SD atau SMP, kita tidak mengulang lagi hafalan dari perkalian 1 sampai 10 kan. Tidak lagi. Artinya kita meneruskan saja. Tapi temuan kita kadang-kadang di materi itu ya
perkalian tidak hafal. Iya, iya. Ya karena Masih ada itu ya. Pembagian apalagi penjumlahan pecahan misalnya kan. Tapi tidak banyak. Gitu. Ya tidak banyak. Karena itu dasarnya kita bukan mau saling salah menyalahkan Iya, ya. iya, Karena di SD, di Iya, SMP kan iya, metode sudah iya. didapatkan. Iya. Ya, jadi di SMA kita tinggal meneruskan sesuai dengan apa kurikulum yang Kurikulum, disediakan iya. oleh pemerintah. Ya, karena Ya. kita ini berbicara salah menyalahkan tidak Ya, kayak tidak lagi selesai. di era Ya, sekarang. Tinggal kita menyesuaikan bagaimana supaya mereka bisa, kita bisa menyesuaikan. Iya. Kira itu. Kelas 10, 11, 12 tadi sudah diceritakan semuanya. Tapi ada lanjutan katanya tadi ya. Saya belum jelas. Lanjutan itu seperti apa sebenarnya? Matematika lanjut. Iya. Ya, matematika lanjut itu seperti yang saya katakan tadi di materinya, Pak. Oh, materinya. Ya, kalau wajib kan istilahnya itu Contoh. katakan tadi, misalnya dia diwajib cuma belajar transformasi misalnya, ya. atau belajar geometri. Ya. Nah, dilanjutnya mungkin transformasi fungsi atau trigonometrinya Ya, seperti itu. Oh, itu. Tapi kadang-kadang ada, Pak, diwajibnya di kelas ini ada, nanti balik lagi ke lanjut. Masih nemui siswa-siswa yang menghindar dari Dari matematika? Iya, ada sih. Ada juga. Ada juga. Tapi tidak banyak mungkin ya. Tidak banyak. Tapi tetap ada. Ya, kita sebagai guru ya selalu istilahnya itu memberikan motivasi. Iya, Semangat karena kita ketahui apalagi sekarang lagi ini kan dimana motivasi siswa ini memang agak kurang, Pak, atau rendah ya. Kalau berimbas di prestasi belajar. Kalau sudah ketemu yang seperti itu, apa Bapak lakukan terhadap mereka? Iya, kita selalu memotivasi, menyemangati itu lah, Pak. Karena apalagi kita kan jamnya kita ini kan banyak. Ada juga yang membeok. Ada. Ada. Ya? Ada. Apa ini kita? Ya siasatnya ya seperti itu. Ya, siasatnya seperti apa? Kita misalnya, kita kan biasanya dapat jamnya siang. Ya. Ya, untuk memberikan semangat itu ya salah satunya kita motivasi kita ada ice breaking, misalnya kan, untuk kembali menyemangati mereka itu. Ya, sebab kalau kita mau kekerasan kan sudah ada undang-undangnya. Undang-undang ini dilema, dilema bagi guru. Di satu sisi kita harus mengajari anak, di lain sisi tantangan hukum. Ya. Oke, tahan dulu, saya ingin sama Ibu. Bu, silakan Bu. Ya. Ya, pegang baik dari Bu ya, Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ibu Fitriani, Pak. Ya. Guru BK SMA 1 Indralaya Selatan. Sudah di sini dari tahun 2007, Pak. 2017. Ya. Dari guru BK langsung ya. Dari guru BK langsung. Cuman saya pengangkatannya bukan di sini, Pak, di Kandis, tapi saya honor di sini 2007. Terus pindah ke sini 2008. Tapi pindah. Pindah lagi. mutasi. Sempat hengkang ya. Enggak. Saya memang memang di sini awal dibentuk sekolah ini saya 2007, cuman pegawai negeri saya pengangkatan 2006 di Tapi SM. langsung minta pindah. Dimutasikan karena dimintai oleh almarhumah. Almarhum Pak Mustafa Kasah. Iya. Oh, masih keluarga Pak Mustafa? Enggak. Kepala sekolah sini, Pak. Iya. Sedang dengan saya. Iya. Iya. Jadi 2006 itu di SMP Kandes dan mutasi ke sini 2008. Iya. Apa saja tugas guru BK itu? Sebenarnya tugas guru PK itu berat ya, Pak. Pada dasarnya berat, begitu berat. Cuman harus sekolah harus ada BK-nya. Sekarang ini kementerian juga mengusulkan itu SD itu harus ada juga guru BK-nya. Makanya kami kita ada dari kementerian nanti kita sudah ikut, Pak, calon fasilitator daerah. Teman saya nggak tahu lulus atau tidak, saya jadi fasilitator daerah. Belum ada pengumuman. Belum ada pengumuman, iya. Nanti kita itu bergerak ke SD dan SMP, Pak. Jadi di SD itu kita memberikan dan mengasihkan juga materi tentang BK, Pak. Karena di SD itu tidak ada BK, Pak. Yang ada cuman SMP dan SMA. SD ada BK? Belum ada, Pak, tidak ada. Tidak ada ya?
tidak, Oh, iya, tidak sama sekali belum ada. Kalau SD itu guru kelas. Oh, ada guru penggerak kata saya. Ya, kalau guru penggerak Ada, ada, tapi sekarang tidak ada lagi Tidak kan ada guru lagi. penggerak. Iya. Iya, iya. Lanjut. Bu. Ya, jadi tugas kami sehari-hari Pak, 3 orang, Iya, 3 orang guru BK, saya koordinator BK-nya, iya, 2 orangnya itu Ibu Rizka dan Pak Fikri iya. P3K. Jadi kami di 3 orang ini dari 549 siswa kami bagi. Iya. Jadi wajibnya 24 jam itu 150 Pak. Kalau guru Tapi BK dari satu kelas orang. 1 3 ibu bertiga semua di Kalau kelas 10 oh ya, Kelas 10 itu kita ada Ibu Rizka yang Pak Fikri yang megang Pak. Oh. Pak Fikri yang megang. Iya. Kelas 11 itu Ibu Rizka tapi dan ibu pernah ngajar kelas 10. iya, saya ngajar Pernah. kelas 10 Pak. Iya. Ngajar megang kelas 10 itu zaman berapa, tapi sekarang saya megang Kita kelas. setback ke belakang. Iya. Bentar. Ibu di kelas 10. Kelas Apa yang 10. ibu temui di kelas 10? Kelas 10 itu anak-anaknya itu kan pembawaan mereka dari SMP ke SMA Pak. Iya. Mungkin bawaan mereka lagi egoisnya Berlebihan, ya. kan, egois kan. Dikatakan egois itu kita harus dari mereka anak-anak mau ke tahap dewasa Pak. Iya. Jadi kita tumbuh kembang amak gitu di situ. Oh, Kita harus memperhatikan anak. Anak di sini bukan untuk dimarahin Pak, tapi kita memberikan pola asuh yang benar-benar mereka butuhkan gitu Pak. Di mana pola asuh yang mereka butuhkan itu bukan hasilnya kemarahan, perlunya kasih sayang. Iya. Kasih sayang dalam arti bukan dalam arti ini ya Pak, tanda kutip ya. Perlu perhatian. Iya. Nah, mereka perlu Kalau sekarang perhatian. ini pengamatan saya ya. Perlu Dulu itu perhatian. banyak mengalah. Mengalah, iya benar Pak. Mereka diperhatikan itu senang Pak. Iya. Jadi guru BK di sini bukan untuk memarahi Iya. Pak. Guru BK kalau kebanyakan kata orang takut sama guru BK, tapi beda kalau Pak. Kalau bagi saya dan guru BK di sini, guru BK di sini tidak ditakuti Pak. Tapi masih ada juga yang nakal-nakal. Masih Pak. Kalau Seperti nakal apa itu nakal masih ini? Pak. Nakal itu dalam tahap wajar Pak. Iya. Ya tahu wajar ya, dikatakan tahu wajar ya nakal anak-anak aja Pak. Ya misalnya minggat sih tidak juga kan. Iya, Kalau minggat itu memang dari rumah ke sekolah menuju Iya. sekolah, tapi sampai sekolah itu tidak ke sini itu Pernah saja. juga home visit Ibu. Home visit kita sering melakukan Sering. Pak. Iya sering. Ya, Sering apa masalahnya home visit? masalah yang kita lakukan di home visit itu tidak sekolah. Oh. Nah, tadi dari rumah Oh, tadi iya. ke sekolah, tapi sampai di sekolah tidak, Pak. Itu. Kita cari apa penyebabnya. Rupanya stop di tengah jalan, Pak. Tidak sampai ke Sudah berapa sekolah. hari mereka tidak sekolah baru kita mengadakan home visit? Kadang sudah 3 sampai 1 minggu. Oh, Pernah 3 hari. 3 hari. Kita Artinya cari. tidak sampai lebih dari Sekitarnya 1 saja minggu itu ya. Kalau sudah 1 minggu kan sudah lama. Sudah ya. Iya. Apa tanggapan orang tua? Mereka sangat berterima kasih Pak, karena kita di sini sangat memperhatikan anaknya. Ya, karena mereka juga tidak tahu Pak, anaknya sekolah atau tidak. Karena kita yang menyambut mereka, makanya setiap hari Bapak Kepala Sekolah mengajak kita di depan pagar itu setiap pagi sebelum anak masuk kita menyambut mereka. Tapi masih dengan ada yang nakal gitu. masih dalam tahap wajar Pak. Iya. Iya, tahap wajar. Masih Tidak ada, sudah diberi pengertian Iya. berkali-kali, tapi masih ada yang seperti itu. Oh tidak ada Pak. Tidak Alhamdulillah lagi waka kesiswaannya top Pak. Kita dibantu oleh waka kesiswaan dalam pengolahan siswa yang ini yang nakal kan. Jadi kalau saya tidak bisa menanganinya, disambut langsung Artinya oleh tidak waka pernah kesiswaan. terjadi pemberhentian ya? Tidak sampai kita memberhentikan Pak. Tidak pernah. Iya. Iya. Apa resepnya supaya jangan berhenti? Sesuai dengan keinginan mereka Pak. Masih sayang kita dengan anak-anak sebab sesuai dengan Pak Undang-Undang 45 ya Pak Adi ya. Pendidikan itu wajib. Wajib. Iya. Ibu ngajar juga? Saya ngajar seni budaya Pak. Seni budaya. Cuman membantu saja. Iya, membantu seni Iya. budaya. Apa yang ditemui di sana? Ya. Kalau seni budaya itu kan anak-anaknya sesuai dengan pola mereka Pak, pikiran mereka. Jadi kreativitas mereka. Saya mengajarnya dengan
keberanian mereka saja Pak. Ya. Budaya itu kan sulit juga ya. Iya, benar. Jadi anak-anak itu semangatnya memang Pak. Ya namanya kan waktu SMP berbeda dengan SMA Pak. Makanya mereka saat SMA itu mereka menjadi mencari jati dirinya Pak di situ. Yang merosot menurut Ibu anak-anak ini apa ya? Kalau etika merosot, etika tidak juga sih Pak. Tidak juga. Masih ada, masih bagus Pak. Iya. Masih bisa beradaptasi dengan kita, masih bisa menyalami kita kan. Mereka ada salam sapa, masih mereka pakai. Di sini sekolahnya bagaimana? Anak-anak salam di depan. Salam di depan. Oh, di depan sana. Di depan pagar. Iya. Kita menyambut anak pagi dengan senyum ramah setiap pagi. Mereka juga menyambut kami dengan salam juga Pak. Ruang BK ini sama dengan ruang kepala sekolah? Ruang BK hampir sama dengan ruang kepala sekolah. Kita punya kursi juga. Tapi bedanya ruang kepala sekolah ada AC. Kalau ruang BK kan belum. Sebab tidak karena ruang BK kita tidak bisa ya Pak ya. Tidak bisa memakai AC. Iya. Tidak bisa ketentuan atau cuman manusia yang tidak bisa. Belum bisa Pak, nanti kita usulkan ya. Tidak, ini itu kan dengan kipas angin sudah ada semua Pak, lengkap. Alhamdulillah lengkap semua. Kemarin TV ada. TV, jadi membuat ruang BK itu membuat anak-anak nyamannya di situ Pak. Jadi kalau ini ruangan BK itu terbuka Pak, langsung anak serbu. Semuanya duduk di BK, cerita di BK, bukan kita panggil Pak anak-anak. Entah apa yang mereka keluh kesahkan, pokoknya mereka bercerita. Kadang-kala bercerita soal cinta, kadang-kala bercerita soal keluarga, karena teman. Masa peralihan ya. Iya. Kalau soal cinta mungkin mereka sudah ke sana juga. Makanya kita harus bisa Pak, harus bisa mengimbangi mereka kan. Walaupun kadang-kala kita tidak tahu dengan siapa, jadi pura-pura kita tahu Pak. Pura-pura, oh kamu dengan si Anu ya. Padahal kita nggak tahu kalau dia pacaran dengan si Anu, kita tebak-tebak aja. Oh akhirnya terbuka. Makanya mereka senang tuh Pak ke BK. BK tempat yang nyaman sudah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Memang saya akui Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan ruang BK yang bagus Pak buat kami guru BK gitu kan. Jadi kursinya ada, tempat kita santai ada, tempat kita bimbingan kelompok ada. Ada kulkas juga fasilitas Pak. artinya iya ya? Ada semua. Ada lagi yang perlu disampaikan? Tidak ada Pak, terima kasih. Mungkin kami dari guru BK memberikan, semoga anak-anak kami termotivasi oleh guru BK dan tetap berjuang bersama kami untuk tetap menjadi SMA 1 Indralaya Selatan, menjadi nomor 1 di Kabupaten Ogan Ilir. Terima kasih Pak. Kita tahan dulu, nanti kalau masih ada saya tanyakan, silakan dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Tri Kurniasari SPD MPD. Saya sudah di sini dari tahun 2009. Lama sekali ya. Ya, sebelumnya saya di Oku Selatan. Pengangkatan saya pertama kali di Oku Selatan, 2 tahun di Oku Selatan, saya dipindahkan ke sini. Iya, dipindahkan atau minta pindah? Minta pindah Bapak, karena mendekati tempat tinggal. Karena sudah berkeluarga kemarin, jadi pertimbangannya itu tinggal suami sendirian di Palembang, saya ada di Oku Selatan, jadi dipindahkan ke sini. Ngajar juga Bu ya? Ya, saya ngajar Pak, saya ngajar sama seperti Pak Adi tadi, matematika. Sekarang saya di namanya itu diemban kewajiban tugas tambahan sebagai wakil kesiswaan. Apa yang ditemui di kesiswaan? Nah, di kesiswaan ini mungkin saya baru Pak ya, baru di kesiswaan baru berjalan 1 tahun ya. Oh baru baru Pak, baru. Jadi mungkin saya tahap belajar ya, tapi saya
akui saya sangat antusias untuk menjadi Iya. wakil kesiswaan. Ada yang ditemui Kalau ditemui selama di BK? jadi wakil ini Pak, Iya, ditemui itu ya banyak sih Pak penemuannya. iya, Salah satunya mungkin siswa Iya. terlambat. iya, iya, Kalau siswa datang terlambat itu sering Pak. iya. Iya, karena mungkin kita bukan di pinggir jalan, jadi akses anak dari rumah ke sini itu mungkin agak susah masuk. Mungkin ada yang berjalan kaki ataupun nunggu teman jemputan. Iya. Seperti itu Pak. Ada guru agama juga di sini. Ada Ada. orang berapa guru agama? Lupa tadi ya. Etik. Harusnya ikut. Oh. Eh, Panggil ngajar matematika ya. Pak. Matematika Iya. mungkin sama kendala dengan Pak. Kelas berapa? Sekarang saya diman untuk mengajar di kelas 10. Kelas 10. Khusus kelas 10 Pak. Karena kita dibagi ada tiga guru kan, seperti Iya. Pak Adi tadi mengajar di kelas 11 dan 12. Saya khusus di kelas 10. Iya. Saya tugaskan khusus di kelas 10. Kelas karena, 10. Iya, karena Iya. tugas saya dibagi dengan Iya. Sudah berapa tahun di kelas 10? Selama saya mengajar di sini Iya. sampai sekarang. Ada Jadi temuan? temuannya macam-macam sih Pak, sama seperti Pak Adi Iya. bilang tadi, mungkin pertemuannya hanya sebatas anak itu peralihan dari SMP ke SMA itu, Iya. mereka itu sudah belajar yang dasarnya, jadi kami tinggal Tentang meneruskan SDM saja. mereka seperti apa? SDM mereka rata-rata sih Pak ya, tidak seluruh dalam kelas itu mereka bagus, jadi ada juga dalam kelas itu rendah, sedang, dan Kalau rendahnya seperti apa? rendahnya itu ya seperti kami ini Pak, awal masuk sekolah, Iya. kalau saya pas ketemu satu hari pertemuan dengan mereka itu saya perkenalkan perkalian. Nah di situ saya menilai anak ini, oh ini anak yang kurang nih dalam matematika, seperti itu Pak. Iya. Masih ada yang tersendat-sendat ya dalam perkalian. Tersendat-sendat tuh pasti masih ada Pak. Kita saja pun masih kadang kalau ditembak langsung 6 kali 7 langsung berpikir kan kayak itu Pak. Tapi kalau mereka disuruh menghafal dari 1 sampai ke 9 mungkin hafal Pak. Tapi kalau saya tuh langsung tembak, nah itu menurut saya hafal. 7 kali 5 berapa? Nah, langsung dijawabnya tanpa lagi oh ini Bu. Nah, itu hafal berarti Kalau Pak. kita dulu kelas 1 SD itu sudah ngerti. Harusnya 1 Pak. sampai 9. Iya harusnya. Gitu ya. Aku ingetnya Pak, zaman aku SMP itu kelas 3 itu Iya. sudah hafal perkalian harus. Iya, iya. Di depan kelas itu jadi ngitung ini Pak, ngitung plafon ini. Oh. Ngitung plafon ini ngapa? Iya, Itu pengalaman Iya. saya Pak. Pernah kesiswaan wakil kesiswaan. Wakil kesiswaan Pak. Pernah juga home visit. Iya, pernah Pak ikut home visit baru-baru Oh, ini ikut ya? Ya, ikut. Sebelum Iya, ke BK mendampingi. biasanya di take care oleh guru yang bersangkutan. Iya. Guru bersangkutan, Biasanya guru kesiswaan baru ke permasalahan siswa itu selesainya di wali kelasnya dulu Pak. Oh, iya. Wali kelas sudah selesai, lanjut ke guru BK. Oh, iya. Guru BK selesai, baru ke saya Pak. Ya, masih ada lagi yang perlu disampaikan. Selesai. Masih ada yang perlu disampaikan lagi? Tidak ada Pak untuk saat Ya. ini. Sekarang kita minta penjelasan dikit Pak ya. Kita ini. Ayo ke sini boleh. Ya. Ngajar agama di sini sudah berapa lama Bu? 17 tahun Pak. Berapa? 17 tahun. Wah, lama ya. Mungkin orang pertama. Enggak Pak. Bukan orang pertama, tapi saya pertama masuk di sini saya honor. Oh. Honor 1 tahun, Iya. kemudian baru saya diangkat PNS. Sering mencerahkan anak-anak. Maksudnya ceramah. Anak-anak yang nakal dipanggil. Oh iya Pak, pencerah biasa itu. Sering ya? Iya. Dipanggil secara pribadi ke ruangan atau gimana? Ya ada dipanggil secara pribadi ke Iya. ruangan gitu. Ada misalnya dia di dalam kelas ya secara keseluruhan, Iya, tapi tidak menyebut misalnya cak di sindir itu gitu. Yang sering Ibu cerahkan apa?
masalah berpakaian, Berpakaian, ada kejujuran, pernah? kejujuran, iya, ada akhlak Iya. bagaimana terhadap orang tua, terhadap teman, Iya, ya. Etika bagaimana? iya, Ya, saya kejujuran ini salah satu apa ya, modal kita hidup. Saya juga sering dengan guru agama tolong cerahkan, bahkan lain dari pencerahan ada lagi pembelajaran yang disampaikan kepada anak-anak. ya kami ada kegiatan rohis, Pak. Oh, Nah, ya, kegiatan rohis itu ya di samping membaca Al-Quran, Iya. Pak ya, ada juga hafalan-hafalan surah pendek. berapa kali seminggu? Untuk rohis 1 kali seminggu. 1 kali seminggu, termasuk Yasin ya, Yasin pagi, Pak. paginya. Kalau ini setiap Jumat pagi. Sekali Ah. seminggu hari apa? Hari Jumat kalau Hari Jumat. Yasinan. Kalau Oh. rohis kami siangnya. Iya, ya. Ya. Ada berapa guru agama di sini? Ada 2. Ada 2. Ada 3 sama Bu Yuli, Pak. Satunya honor. Oh, Iya. Ibu sudah PNS ya? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Ada yang perlu Ibu sampaikan kepada anak-anak supaya jujur kepada siapapun, teman, kalau bukan hak kita jangan diambil. Silakan. Ya, untuk anak-anak kami sampaikan bahwa kejujuran itu penting. Ya, Dimanapun kita berada, kalau kita jujur maka hidup kita itu akan selamat. ya, Ya karena itu praktekkan kejujuran itu dalam kehidupan sehari-hari. ya. Konsep Ibu jujur itu seperti apa? Jujur itu pakaian kita dalam sehari-hari, Pak. Iya. Iya. Ada Ibu cerahkan, kalau bukan hak kita jangan diambil. Ya, betul Pak. Kalau bukan hak kita benar jangan diambil. Ya saya sering mencontohkan. Walaupun tidak ada orang. Iya, masalah kantin Pak. Saya sering mencontohkan dengan anak. Iya. Kalau kamu makan, bayarlah sesuai dengan apa yang kamu makan. Itu ada kantin di sini, Pak, ya. Iya. Kalau zaman saya dulu mungkin sekarang masih juga ya. Makan 3, katakan 2. Iya, ya bisa jadi Pak. Karena kan kantin kan berebutan sifatnya Iya. anak-anak pada waktu keluar itu Pak ya. Nah jadi saya selalu menekankan di situ. Walaupun katakanlah ibu kantin tidak memperhatikan, tetapi ada yang tahu melihat pekerjaan kalian. Iya. Itu selalu saya sampaikan dengan anak-anak. Iya, artinya serius juga, Bu ya. Iya. Menghadapi anak-anak ini ya. Betul Pak. Tapi banyak mengalah. Iya, begitulah. Tapi tidak pernah menangis ya. Karena anak. Ya, masih ada lagi Ibu perlu sampaikan di sesi terakhir ini. Saya rasa ya cuma masalah adab barangkali ya. Pak ya. Adab ini sangat penting diperhatikan oleh anak-anak, bagaimana beradab terhadap orang tua, guru, terhadap teman. Ya. Itu yang barangkali yang perlu lagi ditingkatkan karena Ya. sepertinya sekarang ini kemerosotan moral ini mulai Pak ya, mulai terjadi. Ada trik Ibu untuk tentang adab ini? Pembelajaran seperti apa? Cara Ibu Pembelajaran menerangkan tentang adab? bisa dengan contoh teladan bisa Pak. Iya. Dengan contoh, dengan ya ceramah-ceramah tadi bisa. Iya, iya. Iya. Lagi yang perlu disampaikan? Saya kira cukup Pak. Ya. Oke, ini kembali ke Pak Solah. Pak Solah, mungkin masih ada perlu yang dijelaskan tentang sekolah ini, baik mengenai fasilitas, gedung, mungkin ya, atau fasilitas apa? Silakan Bapak ceritakan. Ya, untuk harapan kami ke depannya, Ya. Kami agak kekurangan di fasilitas, Ya. ya. Terutama di plafon, hampir di setiap ruangan. Plafon ini ya? Ya, plafon. Nah, setiap ruangan itu sudah pantas untuk direvitalisasi. Iya. Nah, kemarin kami sudah memanggil operator sekolah dan sudah mengisi aplikasi Simapras. Insya Allah di tahun depan mungkin kan. Ada sudah dilaporkan ke Diknas ya? Iya, sudah dilaporkan ke Diknas, dan juga kendala kami untuk mempercepat sertifikat tanah. Oh, ya. Ya. Seperti sertifikat tanah sampai sekarang belum Pak? Iya. Kendalanya apa Pak? Kendalanya belum diusulkan? cuma di pengukuran.
Nah, kalau dengan perbatasan kita aman. Ya, ada pendataan aset sekarang kan? Iya, Ya. lagi itu. Sudah Mudah-mudahan. sampai di mana menurut pemantauan? Kita tinggal menunggu tim dari BPN Kabupaten, Ya. BPN Ogan Ilir turun untuk pengukuran. Setelah itu mungkin proses untuk sertifikatannya, jadi seperti itu. Ya, kalau di sini kan fasilitasnya dari tingkat 1 kan? Ya. Ya. Bagaimana ya fasilitas utamanya? Seperti bangku. Ya. Seiring ruang kelas. dengan fasilitas-fasilitas yang kami sampaikan tadi, pelapon itu untuk mobiler sekolah juga sangat perlu sekali. Ya. Ya, karena dari tahun 2015 terakhir ini ada bantuan-bantuan dari baik itu bantuan kabupaten dan provinsi. Nah, setelah itu provinsi sering Pak ya. Iya. Adakan pengecekan segala macam di sini. Ya, nah cuman mungkin perangkingan dihitung-hitung sepertinya sekolah kita masih dalam tahap aman. Jadi didahulukan sekolah-sekolah yang lebih krusial lagi mungkin seperti itu. Ya. Masih ada lagi? Kalau untuk pembelajaran aman kita. Pembelajaran aman ya? Dari segi media maupun perlengkapan PBM semuanya aman terkendali. Hubungan dengan media massa tentang publikasi seperti apa? Ya, dengan media massa alhamdulillah kita berjalan dengan lancar. Ada yang memang sudah semacam MOU, seperti itu, dan juga ada yang insidental ketika kita ada kegiatan kita mengundang, jadi seperti itu kan. Dan insya Allah dengan Agung Pos ini kemungkinan ini merupakan tahap yang perlu ditingkatkan lagi, jadi seperti itu kan. Kami berterima kasih Pak Haji, kemarin kita ketemu di ruangan Pak Sekdah kan, ya itu merupakan berkah buat kami kan, berkah buat kami, dan insya Allah kerjasama ini harapan kami terus berlanjut ke depan, saling bersinergi, karena kami terus terang sangat banyak Pak kegiatan-kegiatan yang ingin diekspos sepanjang diundang. Ya, seperti atau kita tahu walaupun tidak undang kami hadir. Ya, nah dan juga kami sampaikan juga Jumat lusa itu kita juga mengadakan event seperti kemarin. Kalau Jumat kemarin pembagian bibit, untuk Jumat ini penanaman serempak. Insya Allah waktu upacara HUT PGRI kemarin kita sudah ketemu dengan Pak Wakil Bupati, dan beliau sangat antusias. Insya Allah saya hadir katanya. Kemungkinan besar beliau memang akan hadir di sini. Jumat tanggal 28. Kami rencana ada 15 pohon dan akan kami namai pohon itu sesuai dengan penanam. Kalau yang menanam Wakil Bupati nanti pohon Ardani, kalau memang yang datang Bupati pohon Panca. Begitu juga nanti ada pohon Pak Haji juga mungkin nanti kan. Jadi seperti itu ya. Terima kasih. Kami mengundang 15 instansi ya, mulai dari sekolah, kepolisian, ini TNI juga, Koramil kan, semua dari kesehatan, lingkungan hidup, dinas pendidikan, BPMP juga nanti akan kita undang semua kan. Insya Allah mohon doanya sama-sama. Insya Allah akan berjalan sebagaimana mestinya, seperti biasa, sukses yang Jumat kemarin. Ya, tepuk tangan dulu Pak. Sudah banyak yang kita dengarkan, sudah sudah 20 menit lebih. Ya. Ditambahkan mungkin untuk para siswa, apa harapan kepada siswa, kepada orang tua murid, ketua orang tua. Harapan saya selaku wakil kesiswaan untuk orang tua murid, bersama kami para guru bekerjasamalah dalam mendisiplinkan anak, karena disiplin adalah kunci kesuksesan. Dan untuk siswa-siswa,
di sini Bapak Ibu guru mendisiplinkan kalian bukan untuk kami, Ya. tetapi untuk mereka sendiri. Karena dengan modal mereka sudah disiplin dan ditambah oleh Ibu Anis sebagai guru agama kejujuran, Ya. itulah modal utama untuk apa Pak namanya itu melangkah lebih ke depan. Berjuang karena mereka tidak hanya di sekolah, mereka akan ketemu di dunia yang lebih luas lagi, ya dari sini. Jadi kalau mereka sudah jujur dan sudah mendisiplinkan diri mereka, insya Allah mereka akan sukses. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Kembali Pak Sekolah di sesi terakhir. Tadi terakhir ya, tapi karena ada Ibu Kepala Sekolah masih yang terakhir lagi ya. Ya silakan Pak. Ya, kami berharap kepada orang tua ini khususnya, karena pendidikan ini berjalan ada 3 unsur: guru, siswa, dan orang tua. SMA Negeri Selatan selalu mengajak kolaborasi antara ketiga unsur ini, yang sudah kami rutinkan per triwulan itu adalah sekali. Nah, mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua dari murid, nanti ketika ada undangan sebagaimana yang sering kita lakukan, diusahakan menyisihkan waktunya untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita. Karena setelah ketemu pada saat perwalian, yaitu antara guru wali, orang tua, dan murid, nanti akan ketemu semua, baik permasalahan maupun keunggulan yang ada di anak kita. Nah, untuk lebih maksimalnya, saya rasa 3 unsur ini perlu selalu berinteraksi dan saling bersinergi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kepala Sekolah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dalam waktu yang singkat sudah banyak yang kita dapat. Mudah-mudahan kita sama-sama mencernanya. Lebih kurang kami mohon maaf pada Allah, kami mohon ampun kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Donasi botol dan gas plastik. Artinya semua Pak Sekolah. Artinya ini tempat anak-anak membuang sampah plastik. Ya. Nanti ketika botol dan gelas masuk ke sini. Ya. Makanya tidak kita lihat lagi yang berserakan dibuang sembarangan. Semuanya ada tempat. Oke, mudah-mudahan sini nanti kita kelola menjadi seperti ini. Oh, itu ya. Oh, jadi pagar ini. Iya. Ah, bagus juga, Pak. Ya. Artinya ada apa ya, inovasinya ya? Iya. Ayo Pak, kita sering. Ya. Ibu ya, mencari. Oh ya. Ya. Pelajaran seni ini berapa minggu sekali? Seminggu sekali Pak. Seminggu sekali. Oh, setiap hari ini hari setiap apa? Enggak Pak. Ada kelas 10 di Senin. Iya. Kelas 11 Selasa. Iya. Pokoknya setiap jam tuh ada Pak. Ya. Tapi lain berbeda kelas. Ya. Seni ini ada seni budaya, seni tari, seni sejarah, apa? Seni budaya itu bagi 4. Ya. Yang pertama seni teater. Ya. Kedua seni tari. Ya. Ketiga teater dan seni rupa Pak. Yang paling top mendapat juara. Paling top itu kalau sekarang berhubung pas sekolah nih guru seni budaya rupa, jadi banyak kan ke rupa Pak. Oh, ke rupa. Iya. Kalau seni suara agak kurang ya? Enggak kurang ya Pak, tapi lebih dominan ke seni rupa. Oh. Tapi semuanya kami ajarkan. Iya. Ada yang juga, kalau ini tidak ada istilah lomba-lomba ya? Oh enggak ada Pak. Palingan siapa yang cepat nilai bagus Pak. Iya. Jadi cepat mereka bergerak. Oh. Kalau tidak ada iming-iming menilai, mereka agak Ibu pulang sungkan. mana? Ibu pulang mana? Pulang ke Palembang Pak saya Pak. Palembang, oh jauh ya? Jauh Pak. Iya. Aslinya dari mana? Asli Batu Raja Pak. Batu Raja. Bukit Ketulah. Iya, itulah. Satu ini berapa banyak nih kalau dihitungin? Ada Ini- dihitung nggak? Nggak dihitung ya? Enggak dihitung Pak. Nggak dihitung. Karena mereka tuh per orangnya misalnya 1 orang 5. Iya. Minggu depan ngumpul lagi. Iya. Takutnya kan botolnya ada yang rusak kan bisa diganti yang baru Pak. Fasilitas Apanya? fasilitas kebudayaan segala macam. Iya benar, palingan ngambil bekas mereka minum dibuang dan dibersihkan lagi, mengambil di situ. Artinya tidak ada pembelajaran di dalam kelas.
pernah Pak, tapi awal-awal saja. Iya, karena ada proyek bikin taman ini, jadi mengejar waktu cepat, jadi bikin taman literasi Pak. Ada himbauan kepada siswa dan harapan kepada guru gimana? Kepada sekolah? Himbauannya? Ya. Dalam segi apa Pak? Ya. Dalam segi apa? Dalam segi segala ya, segi. mereka supaya mereka tahu waktu dan mereka juga bisa bertanggung jawab atas pekerjaan mereka Pak. Ya, tapi bertanggung jawab ya? Iya, Ada bertanggung juga jawab. yang tidak bertanggung jawab. Ada, tapi sedikit lah ya. Namanya siswa kan beda-beda kan Pak. Terkadang tapi karena ada iming-iming nilai, mereka cepat Pak gercep mengerjakan ini. Bu, terima kasih banyak. Iya, Dengan Ibu siapa? sama Pak. Ibu Resa Cernopita. Wah, bagus sekali ya Pak. Iya, Terima kasih. Pak. Sampai ketemu Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, kelas berapa nih Pak? Ini kelas 12 ini Kelas Pak. 12. Ini memang waktu olahraga ya? Iya, waktu olahraga untuk sekarang Pak. Ini satu kelas? Iya, satu kelas. Satu kelas. Sudah ada prestasi di bidang basket? Kalau di basket kita belum Pak ya. Belum. Tapi untuk di bidang-bidang lain kita alhamdulillah sudah ada Pak. Ya, ada Bidang di, apa? di taekwondo sudah ada. Taekwondo. Ya, terus baru-baru ini kita di handball, bola langan. Oh iya ya. Ya, baru-baru Ya. ini. Kenapa tidak ditampilkan hari ini? Hari ini. Ya, kebetulan hari ini materinya ini tentang bola basket, Pak. Atau dilukir dulu. Iya. Kalau bola kaki gimana? Kalau bola kaki kita di futsal. Nah, untuk di futsal kita lumayan, Pak ya. Siswanya juga ada beberapa yang ikut di ajang Porprov kemarin itu, Pak. Ada ya. lapangan tersendiri di sini? Kalau lapangan kita gabung sama lapangan bola basket ini. Oh Pak. iya, ini ada ya. Ya, artinya tetap bermanfaat untuk semuanya. Ya, untuk semua ini. Kita Ya. jadikan satu, Pak. Ya Pak, siapa namanya Pak? Dengan Pak Yansa. Pak Yansa. Sudah berapa lama Bapak di sini? Saya dari tahun 2017 di Masih sini. bujangan Pak. ya? Sudah menikah, alhamdulillah. Ya. Berapa kelas Bapak ngajar? Saya 9 kelas untuk 9 di kelas. tahun ajaran ini. Oh ya. Ada yang ditemui dalam proses belajar mengajar olahraga? Pasti ada, Pak. Iya. Ya, ada kadangan siswa itu semangat-semangat nian, Iya. ada juga yang kadang ada yang saat lesunya lesu. Cuman bagaimana cara kita agar siswa itu menjadi bergembira saat bagaimana metode kita yang akan kita tampilkan. Metodenya seperti apa? Kalau saya ini Pak, belajar sambil bermain. Oh, iya. Tapi tetap dalam konteks jangan di luar dari materi. Tetap serius, tetap dengan jalurnya Pak. Apalagi kalau sampai sejauh ini alhamdulillah pelajaran olahraga mereka senang. Senangnya kenapa Pak? Karena Di satu luar. kali dalam seminggu. Jadi mereka tuh walaupun krimis, Pak kita belajar yang di luar Pak, kapan lagi? Jadi kalau tidak olahraga satu kali dalam seminggu tuh rasa ada yang kurang lengkap. Kata mereka tuh refreshing Pak. Artinya disenangi ya? Disenangi Pak, alhamdulillah. Himbauan untuk siswa tidak banyak Pak, cuman satu. Jauhi narkoba, prestasi harus yes. Iya, karena untuk Kenapa harus narkoba saja yang jauh? karena di usia mereka ini Pak rentan. Rentan. Kadang mereka dari rumah anaknya baik-baik, tapi kalau mereka salah pilih kawan, salah pergaulan. Tapi ada anak kita yang seperti itu. Tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada. Cuma wanti-wanti ya. Cuma diwanti-wanti saja. Karena kan tugas kita sebagai guru selalu mengingatkan Pak. Ya jangan sampai mendekati hal-hal itu. Jangan sampai jangankan memakai, mendekati saja jangan sampai. Karena kalau sudah masuk ke situ susah untuk istilahnya kalau sudah pergi nak baliknya susah. Lebih baik kita wanti-wanti. Wanti-wanti. Tapi kebetulan memang murid kita tidak ada. Alhamdulillah. Tidak ada. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Murah rezeki. Terlunas semua hutang. Alhamdulillah. SMA Negeri Indra Kesehatan luar biasa. Banyak inovasi, banyak kreatif, sekolahnya bermutu. Insya Allah menjadikan anak-anak kita yang cerdas. Amin. Gurunya sejahtera. Amin. Menjadi keluarga bahagia. Amin. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Rukun. Pendapat Ibu apa tentang kegiatan hari ini? Alhamdulillah merupakan kegiatan yang positif dan perlu ditiru oleh semua sekolah karena dampak dari kegiatan ini bukan hanya pada saat ini ya, dampaknya sepanjang nih puluhan tahun dan itu
sangat berguna untuk semua masyarakat, baik secara umum khususnya yang ada di wilayah sekolah. Karena kan pohon-pohon itu nanti ditanam di sekolah masing-masing. Dan saya berharap ini tidak hanya ada di sekolah ini, tapi menyebar ke sekolah lain yang ada di Gambir. Selama ini sekolah lain belum ada ya? Sebenarnya belum ada. Belum ada. Ada pun paling sedikit-sedikit hanya untuk sekolah di sendiri. Ini kan dibagi-bagikan ke sekolah lain. Ya. Artinya nyebar ke seluruh kabupaten Ilir. Ya. Harapan Ibu seperti apa? Harapan ke depan makin banyak inovasi yang dilakukan oleh semua unsur sekolah. Ya. Karena melalui inovasi inilah akan kelihatan suatu daerah itu lebih maju atau tidak. Gitu, Pak. Dan ini akan menggerakkan inspirasi bagi generasi muda sehingga ke depan generasi muda kita akan lebih kreatif. Pada akhirnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang kreatif dari kabupaten ini. Artinya inovasi itu penting, Bu. Bagaimana dengan publikasi? Inovasi dan publikasi. Inovasi tanpa publikasi bagai makan tanpa garam. Karena seluruh inovasi harus dipublikasikan supaya orang tahu bahwa oh ada perubahan di sini, aduh ini bagus. Publikasi juga harus menunjang inovasi yang ada di sekolah. Terima kasih pada rekan-rekan wartawan dan seluruh pers karena melalui berita-berita positif sekolah-sekolah kami lebih dikenal dari segi positif. Tetap beritakan yang positif. Mudah-mudahan ke depan kopi akan lebih maju lagi. Terima kasih banyak, ya. Demikian laporan kami dari SMP Negeri 1 Indra Selatan. Sampai jumpa. Ci